Meningkat ke acara selanjutnya yaitu ceramah atau tausiah agama yang insyaallah dalam menit akan disampaikan oleh guru kita Al-Syauqi Al-Hamdi Al-Nabi Barakallahu dan Masyur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat hillati illa wa farjuhu amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam kita duduk sama rata, berdiri sama tinggi sesama umat baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, duduk di majlis cintaan kita, majlis ta'lim Nurul Huda yang pada malam hari ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Haji Muradi bin Haji Manzen. Kita doakan semoga beliau sekeluarga panjang umur, sehat afiat, Allah berkahkan dan bahagiakan beliau sekeluarga. Allah kabul segala hajat dunia sampai dengan akhirat, amin ya rabbal. Sambil kita menunggu kedatangan guru kita Ustaz Mahbub Sayyidul Walid Habib Abu Bakar Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan sebentar lagi akan sampai ke tempat kita. Tadi hadir juga bersama kita my uncle Sayyidul Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, juga Habib Husain bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan para guru-guru kita yang lain juga banyak di atas, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang panjang umur, sehat afiat, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita salihin salihat, yang punya utang biar pada lunas. Punya utang nih. Berkah Maulid, mudah-mudahan ini malam kita bisa jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana ya'shaku jamalan fala jamala min jamali sayyidina Muhammad. Man kana ya'shaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku kamalan fala kamal ahsan min kamali sayyidina Muhammad. Balagal ula bi kamalih, kasyafat duja bi jamalih, kamulat jami'u khisalih. Sallu alaihi wa ala alihi, the beauty of salawat. Sallu ala Muhammad. Ini malam kita ngadain maulidan, gak lain dan gak bukan biar kita ingat sama Nabi Muhammad, biar kita bersatu sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sebab kita udah terlalu cuek sama Nabi Muhammad. Bahkan kita kayaknya udah jauh banget dari Nabi Muhammad. Sering malas bersalawat kepada Nabi Muhammad, masih juga malas menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pulang dari majlis maulid ini malam bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan juga anak keturunan kita menjadi pecinta-pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang termasuk mukaththir fil hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu.
Kata Nabi SAW, siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidak sempurna keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dan juga hari akhir. Siapa orang yang ingin selamat di hari akhir, baik hari akhir hari kiamat maupun hari akhir untuk dirinya, yaitu kematiannya. Siapa orang mau selamat dunia akhirat, kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Pepatah Arab mengatakan, idza takallama fiddah fasukutud dzahab, apabila berbicara itu bagaikan perak, maka diam itu emas. Berapa banyak di antara kita amalnya habis gara-gara gak bisa jaga omongan. Berapa banyak orang ribut berantem antar kampung, antar negeri, bahkan rumah tangga hancur gara-gara gak bisa jaga lisan. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau seringkali keluar rumah di dalam mulutnya ditaruh batu. Kenapa? Biar gak banyak ngomong, biar gak banyak bicara. Salah seorang wali bin Auliyaillah seringkali kalau jalan tuh setiap langkah dia ngucap alhamdulillah, dia langkah lagi beristighfar, terus langkah alhamdulillah, terus melangkah istighfar. Sampai orang merhatiin terus dia nanya, wahai orang soleh, saya sering memerhatikan engkau setiap jalan, hamdalah, kemudian istighfar. Kenapa? Karena setiap dia melangkah, dia mengingat akan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia merasa apa yang sudah diungkapkan syukurnya masih sangat kurang, sehingga dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kita sudah sepatutnya lisan kita dibasahi dengan zikrullah dan juga salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita amalnya habis, waktunya kebuang-buang buat hal-hal yang gak ada manfaatnya. Nongkrong di balai, nongkrong di warung kopi berjam-jam. Itu rokok sampai berbatang-batang, duit udah gak ada, rokok minta disedot juga. Tapi giliran ngaji ngantuk-ngantuk, giliran hadir majelis muap-muap. Kalau buat nongkrong di balai, nongkrong di tongkrongan mah ayo berjam-jam siap. Kadang sampai bergadang, tapi isi bergadang ini gak ada manfaatnya. Orang dulu, orang-orang soleh terdahulu, tidurnya kurang, meleknya banyak. Kalau orang sekarang kebalikannya, tidurnya banyak, meleknya kurang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali ingetin kita sampai perkara maksiat lisan tuh, dosa yang dibuat gara-gara nih kita punya lisan sampai 8 macam, saking banyaknya, dari ghibah, namimah, hasud dan lain-lain sebagainya, itu keluarnya dari mulut. Sampai saking bahayanya mulut, penjaganya ada 2, mulut sama gigi. Penjaganya lisan kita tuh sampai 2. Kalau misalkan gigi ketutup, mulut ketutup, lisan gak bakal bisa bicara. Menunjukkan saking bahayanya. Ini kita punya lisan, walaupun tulangnya sangat lunak, akan tetapi terkadang bisa lebih tajam daripada samurai, bisa lebih membunuh daripada racun. Maka kita diingatkan saat ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, agar senantiasa kita menghidupkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngajarin kita biar berkata yang baik, tutur bahasa yang baik, bergaul yang baik, agar senantiasa kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau nggak bisa banyak, kalau nggak bisa jaga mulut, nggak bisa berkata yang baik, maka diam lebih baik. Lebih baik diam daripada komentar mulu. Kadang yang kita komentarin saudara bukan,
yang kita gosipin kadang tetangga kita, siapa yang kita anggap dia nggak sepemikiran dengan kita. Ayo, mulai sekarang kita jaga kita punya lisan. Karena orang yang suka ngegosip, biarpun dia suka ibadah, itu ibarat orang yang luar biasa puasanya Ramadan, Senin, Kamis dan sebagainya komplit, kemudian sholatnya juga terjaga berjamaah, sedekah banyak, zakat ditunaikan, haji lagi daftar, tapi tiap hari kerjaannya ngegosip, tiap hari kerjaannya ngegibah, ngomongin orang. Orang yang model begitu kayak dia lagi pergi ke SPBU. Kata abang-abang di SPBU pom bensin, Pak, mulai dari nol, habis amalnya. Kita nggak mau. Amal kita udah dikit habis begitu aja, gara-gara kita nggak bisa jaga lisan. Pahala kita ditransfer ke orang lain. Kalau transfer duit nggak apa-apa. Pahala kita transfer, dosa orang transfer ke kita. Nggak mau kita jadi orang-orang yang muflis. Kita mau jadi orang-orang yang muflih. Allahumma ja'alna minal muflihin wa ja'alna minal maqbulin wa ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kemudian yang kedua, Nabi ingetin, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Biar bertetangga yang baik. Sama tetangga jangan usil. Jangan jadi tetangga yang jahat. Jangan jadi tetangga yang hasud. Jangan ngomongin tetangga. Ntar kita mati yang paling ribet ngurusin tuh tetangga kita. Orang dulu luar biasa, saling berbagi sama tetangganya. Ketika makanan datang ke rumah, dibagi sama tetangga pakai piring, pakai mangkok. Dikembaliin tuh mangkok piringnya nggak dalam keadaan kosong, diisi lagi, dikasih lagi. Nggak kayak orang sekarang, dikasih piring, dikasih makanan sama tetangga, tuh piring boro-boro keisi, dicuci juga ada. Kembali lagi dalam keadaan kotor. La haula wala quwata illa billah. Bahkan kita disunahkan, diharuskan, kalau misalkan mau beli rumah, lihat dulu bagaimana tetangganya, bagaimana lingkungannya. Kalau baik, beli, insya Allah rumah jadi berkah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kemudian Nabi bilang, siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Nabi Muhammad paling demen ngejamu tamu. Sahabat Nabi luar biasa juga ngejamu tamu. Para orang-orang soleh terdahulu juga mereka orang demen ngejamu tamu. Sampai dikisahkan, ada seorang muhajir ngadu ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, perbekalan makanan udah habis. Ini malam saya bingung mau makan apa." Kata Nabi, "Nanti malam kamu jadi tamuku, makan malam bersamaku." Pulang Nabi berkabar sama istrinya, "Ya Aisyah, malam ini kita kedatangan tamu, dia bakal makan malam bersama kita." Apa kata Sayyidah Aisyah? "Ya Rasulullah, di rumah kita cuman tersisa air putih." Rasulullah sampai megang kunci sorga. Rasulullah, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah ini cuma ada air putih. Kita semiskin-miskinnya masih ada beras, masih ada kopi, masih ada teh, masih ada minyak, masih ada lauk. Rasulullah yang sering berdoa, Allahumma ahyi miskinan wa aminna miskinan wa syurna fi zubrati masakin. Ya Allah, hidup dan matiku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kalau versi kita punya guru Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Seddaf, miskin yang dimaksud oleh Rasulullah adalah tawadhu. Rasulullah berdoa kayak begitu biar dikumpulkan dunia akhirat bersama orang-orang yang tawadhu. Rasulullah sebaik-baiknya panutan. Rasulullah yang milih hidup sederhana biar nggak ada alasan untuk siapapun si kaya si miskin untuk tidak mencontoh baginda Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ambil kabar gembira pada malam hari ini majelis ta'lim
kita yang tercinta mengundang para tetamu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul ini malam, mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa kumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kita doakan para guru kita, orang tua kita, para sepuh semua yang hadir biar pada panjang umur, sehat afiat, para panitia penyelenggara maulid dan para donatur, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan demi suksesnya acara pada malam hari ini dibalas baik-baiknya balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afina waltuf bina wansurna wafadna wafarid anna wal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wal nasara wal kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami bersama kami Syauqi Al-Qazi yang telah menyampaikan daripada pemberian hikmah. Hadirin rahimahullah, kita acara selanjutnya yaitu sambutan daripada Sahibul Majlis Ustaz Haji Barani Muhammad Zain. Kepadanya baik-baik kepada Allah dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadaratul mukarramin, para orang-orang tua, wabil khusus anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam ini alhamdulillah hati ini terasa sangat gembira, dan kegembiraan itu tidak dapat diuraikan dengan kata-kata. Dari sore tadi Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf, beliau telah lebih dahulu datang ba'dal asar. Kemudian karena kesehatan beliau agak terganggu ba'dal maghrib, beliau berangkat meninggalkan tempat ini. Saya yakin betul dengan kehadiran antum, khusus guru-guru yang juga tidak kalah banyaknya hadir di tempat kita, istimewa orang tua kita sesepuh kampung ini, Al-Ustadz Musa, Al-Ustadz Khalilur Rahman, Al-Ustadz Sujai, Al-Ustadz Haji Abdul Rahim, dan guru-guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak ada niatan untuk mengurangi rasa ta'zim takrim kepada antum-antum semua yang pada malam ini tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, selaku pimpinan Khadimul Majlis Nurul Huda, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada antum semua. Istimewa pengajian malam Rebo yang saya pimpin, pengajian hari Rebo daripada ummahat ibu-ibu yang menjadi penggerak suksesnya acara pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih, karena tidak ada sesuatu yang antum keluarkan buat Rasul tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man anfaqa dirhaman faka'annama anfaqa jabalan minaz zahabi. Itu semua bisa terlaksana berkat antum semua, para donatur yang Masya Allah setiap tahun tidak bosan Al-Fakir susahkan. Itu semua semata-mata karena kita ingin menjadi golongan orang-orang yang diakui daripada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya kita termasuk golongan orang-orang yang mensyiarkan agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagai manusia yang banyak salah, yang banyak hilaf, yang banyak kekurangan, sehebat apapun kami berusaha untuk menjamu antum semua. Itu semua pasti tidak terlepas daripada kekurangan-kekurangan, dan mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang ada pada malam ini insya Allah kami jadikan pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi